Halo, selamat pagi Pak Fran. Pagi, Apa kabar Bu. ini? Boleh, baik sekali, luar biasa. Oke, Sangat baik hari ini. gimana ini Pak? Dengar-dengar Bapak katanya ingin disupervisi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk supervisi kali ini? Mungkin lebih ke dinilai dari proses di pendahuluan, dan yang paling penting menurut saya mungkin yang Ibu perlu disupervisi itu di sintaknya itu, Bu. Kira-kira bagaimana sintak itu, apakah sudah pas dijalankan atau memang masih belum. Mohon itu yang perlu diperbaiki, karena menurut saya kalau pembelajaran itu, proses yang di kelas itu adalah kita harus berpacu pada sintak model apa yang ingin kita pakai, bagaimana sintak itu apakah sesuai dengan apa yang kita targetkan atau yang kita inginkan dari sintaknya itu sendiri, dari model pembelajaran itu kalau saya. Oke, baik. Ini kira-kira kelas berapa yang mau dilihat untuk mengajar? Mungkin kelas 7, Bu Guru. Kelas 7 ya. Materinya boleh tahu nggak tentang apa? Materi norma nanti. Oh, norma. Ya, norma-norma dalam mewujudkan keadilan itu elemennya. Tujuan pembelajarannya berarti udah ada ya di RPP, Oh, sudah di jelas, Bu. modul ajarnya ya. Sampai pada indikator tujuan pencapaian pembelajaran itu sudah di. Oke, siap. Kemudian tadi Bapak udah menyampaikan mengenai area pengembangan yang ingin dicapai, berarti mengenai sintak tadi yang saya dengar ya. Oh ya, sintak. Sintaknya menggunakan project based learning ya. Ya, mungkin saya pengen kedua ini saya pengen coba sebenarnya, Bu Guru. Bagaimana kalau PBL problem, kira-kira bagaimana kalau kita pakai PJBL atau project based learning. Saya pengen sekali bagaimana kira-kira di materi norma ini, paling tidak dua hal ini yang saya pengen coba sebenarnya. Yang berbasis masalah sama yang menghasilkan suatu proyek atau produk, itu sebenarnya yang saya pengen di materi norma di kelas 7. Oke, baik. Kira-kira strategi apa yang Bapak persiapkan untuk mempersiapkan besok saat pembelajaran? Ada banyak hal sebenarnya kalau strategi. Ya paling tidak kan saya harus persiapkan baik dari bahan ajarnya, medianya, videonya, ya, teknologi-teknologi yang saya gunakan itu pasti saya akan persiapkan dengan baik. LKPD siswa, ya, materi bahan bacaan siswa, itu yang perlu saya persiapkan yang lebih matang, biar nanti pada saat prosesnya ini akan berjalan lebih baik. Tentu saja ya, dia target ke peserta didik yang pada saat nanti pembelajaran itu harus berorientasi pada peserta didik itu sendiri. Dan karena yang mau di highlight dari sini adalah bagaimana peserta didik itu sendiri. Itu targetnya. Kemudian menurut Bapak persiapan untuk saat mengajar nanti bagaimana ini persiapannya? Apakah bagaimana penilaiannya Bapak mengenai persiapannya Bapak gitu? Kalau soal asesmen ya, instrumennya saya sudah siap semua. Instrumen dalam penilaian sikapnya udah saya siapkan dengan baik, bagaimana nanti dalam observasi langsung. Nah, yang kedua nanti ada keterampilannya. Nah, keterampilan nanti ini juga saya siapkan. Keterampilan ini nanti dibagi dia. Ada pada saat dia melakukan persiapan, misalnya persiapan dalam perorganisasian proyeknya, dalam menentukan pertanyaan mendasar, dan juga nanti pada saat dia performnya, persentase daripada hasil apa yang di hasil diskusi ataupun proyek dalam PBJL itu yang akan dinilai, sama formatif. Formatif ini penting menurut saya, bagaimana untuk ketercapaian dari apa yang dari sekian proses pembelajaran, dari materi yang ingin saya targetkan. Nanti itu pentingnya kalau saya menguji nanti pada saat tes formatif di kegiatan akhir nanti dalam pembelajaran. Oke, baik. Apa harapannya Bapak dari observasi atau dari pra-supervisi yang kita lakukan saat ini? Apa harapannya? Ya paling tidak untuk melihat ya sejauh mana persiapan, bagaimana eksekusi, ya, bagaimana sintak-sintak itu nanti itu dipastikan memang. Artinya harapannya nanti kan biar sesuai dengan apa yang saya targetkan, tujuan pencapaian yang ingin saya capai, itu yang perlu mungkin saya persiapkan di tahap pra ini sebenarnya. Dan juga soal-soalnya bahan ajar
ya disiapkan semaksimal mungkin lah, biar harapannya itu akan tercapai dan siswa juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada materi ini. Ini Guru. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak untuk melakukan pra-observasi. Sampai ketemu besok saat observasi kelas ya Pak ya. Semoga apa harapannya Bapak, rencana Bapak dapat berjalan dengan baik. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Fran. Selamat pagi semua. Kurang semangat. Coba kita mulai ya. Kalau Pak kurang semangat pagi, jawab. Luar biasa. Yes. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Terima kasih. Baik anak-anak yang Pak Guru kasih ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Rafa untuk memimpin kita dalam doa. Teman, sebelum kita mulai pelajaran mari kita jika saya menjelaskan apa yang lain bisa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Baik anak-anak, Pak Guru ya, absen dulu ya. Nah, kita dulu. Ya, dengarkan baik-baik. Dengarkan apa yang konsultan nanti, biar nanti pas dipanggil tidak ya. Abimanyu, Agustio, Alfonso. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada saat ini. Ya, perlu dijaga kesehatannya ya, biar tetap sehat ya, dijaga dengan nutrisinya. Oke, Pak Guru, selanjutnya saya mau ngecek dulu kebersihan kelasnya. Silakan. Baju yang belum rapi coba dicek dulu di samping, siapa tahu ada tisu ya. Yang belum masukkan bajunya coba dirapikan dulu, atau mungkin ada sampah di bawah kolong-kolongnya. Baik, sebelumnya saya minta kita berdiri, kita menyanyikan lagu ya, biar kita lebih semangat ya. Karena Pak Guru yakin kan habis sarapan, habis makan mungkin kayaknya. Nah, kita dulu kayak gitu. Oh, lagunya nih. Ya. Ya, kita sama-sama ya. Kita harus ceria semua ya. Lagunya langsung gambarkan ya. Meskipun ya, hidup kita tidak seindah yang itu. Oke, silakan yang menjawab nanti acungkan tangan ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang aturan? Dari sekolah dulu ya. Lihat Aturan itu adalah peraturan yang harus dilakukan, ditaati. Peraturan yang harus ditaati. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke, yang kedua. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika tidak aturan? Nah, sekarang Tio biasakan ajukan tangannya, tangan. Oke, silakan Tio, gimana? Ya, katanya Tio kalau tidak ada aturan tidak bisa rukun. Bukan buat Tio. Anak-anak yang sekolah Guru kasih ini dan buat kita hari ini. Ya. Ya, bisa dibaca dari belakang. Martinus bisa lihat nggak? Bisa Pak. Coba Martinus baca yang keras. Peserta didik sertifikasi menyajikan laporan hasil pribadi dan menghargai keberagaman nama
dalam masyarakat. Ya. Kita nanti mengidentifikasi nanti ya, menyajikan nanti kita ada ya diskusi nanti program teater kalian sendiri menyajikan ya dan memakai apa saja norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini indikator tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan ini. Yang pertama nanti Pak Guru tanyakan PPT ya. Betul ini dapat mengidentifikasikan pentingnya norma. Apa sih pentingnya norma dalam masyarakat? Pada hari nanti model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah modelnya PBL. Ya, problem berbasis pada suatu masalah. Nanti kalian akan sajikan video ya permasalahan. Nanti kalian coba menganalisis di setiap kelompok kalian masing-masing. Ini kelompoknya. Silakan kelompok 1. Silakan saya kasih waktu kalian 2 menit untuk manuver di dalam kelompoknya. Kursi jangan diangkat, silakan kamu pindah saja. Dengarkan Pak Guru. Perhatikan di tayangan dan bayangkan nanti kalau ada pertanyaan akan bisa menjawab dan diulang kembali. Ya. Oke, siapapun yang bisa mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik pada saat LKP dan juga nanti tes terakhir, dia akan paham dengan baik. Oke, begitu, mari simak. Ya, norma dalam mewujudkan keadilan. Ini bab yang kita pelajari pada. Oke, sekarang, Christian, videonya yang mati Christian. Coba jelaskan tentang gambar apa yang kalian lihat di dalam gambar. Orang bola, Pak. Ya? Permainan bola. Permainan bola. Dari mana Christian bilang permainan bola? Itu tadi wasit itu apa? Oke, ada wasit kartu kuning ya. Oke, thank you Christian. Bagaimana kalau ada wasit? Oh, bisu, Pak. Bukan rusuh. Bukan wasit orang. Tawuran. Jadi wasit. Dari maco. Tawuran. Permainannya pasti kayak yang dipakai hukum rimba. Bukan hukum rimba. Yang kuat dia yang menang, yang lemah ya udah masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini yang kita pelajari. Nah, ini pada konsepnya seperti ini. Ini harus kita pahami bersama. Yang pertama nanti apa itu pengertian norma? Ya, definisi norma itu apa? Ya, yang kedua nanti ini apa saja sih norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu? Macam-macam. Kita akan jelaskan. Terus yang ketiga nanti yang kita pelajari adalah ini. Apa sih pentingnya norma itu dalam kehidupan masyarakat? Ya sama kayak tadi ilustrasi Pak Guru di awal. Dalam pertandingan tentu wasit penting keberadaan. Sama kayak norma itu dalam. Saya bagikan itu ya sambil menonton ya. Saya bagikan KPD-nya ya. Nah, nanti silakan juga ya, sambil nonton dulu ya. Nanti apa yang kalian nonton itu nanti dituliskan di sini. Jadi siapa yang bisa menyimak dengan baik dari materi ini nanti dia akan memahami. Belum bagian dulu bentar ya. Sebelum kita nonton, simak video ini. Karena kalau kamu bisa menyimak dengan baik, LKD bertambah. Sekarang simak video ini. Silakan perhatikan. Setelah kalian menyimak, silakan ada yang bertanya. Sebelum saya tanya. Ya. Apa yang ada di dalam apa? Pelanggaran, oke. Ya, oke. Nah sekarang, kalau tentukan ya kelompok 1, ya nanti di LK kalian itu adalah pelanggaran norma hukum, ya. Kelompok 2 pelanggaran norma agama, kelompok 3 pelanggaran norma kesopanan. Kenapa harus Kelompok kesusila. Silakan, boleh cari di buku
yang siap berdiskusi, siapa yang siap beri kontribusi Mas Pak? Biar nilainya berbeda. Karena Pak Guru nanti sambil menilai siapa yang bisa berkontribusi dengan ya, harus sekarang udah lewat 3 menit. Makanya dibagi dong tugasnya. Cari satu-satu tiap anggota. Bentuk pelanggarannya apa? Kira-kira solusinya? Sudah ya, karena waktu sudah habis, silakan ya. Sekarang dengarkan dulu. Sekarang silakan tiap kelompok akan mempersiapkan diri ya, sekitar 1 menit untuk membacakan hasilnya. Dan kelompok yang lain, setiap kelompok minimal bertanya 2 tiap kelompok. Dengan hasil yang disajikan oleh kelompok yang silakan. Kelompok 1 hanya sudah dari jual. Silakan pada kelompok 1 waktu dan tempat kalau silakan. Ya. Apa guru ini yang akan dinilai adalah bagaimana ketepatan ya, kesesuaian tema dengan bentuk pelanggaran, sikap penyampaian, ya, solusi yang ditawarkan dengan syarat. Itu bagi yang penyaji materi. Nah, terus audiens juga nanti tiap kelompok akan perlu nilai audiens, ya,
kontekstual antara apa yang ditanyakan dengan topik yang dibahas akan dinilai. Ya, artikulasi juga sama sikap, misalnya penyampaian materinya sambil bergoyang tangan di dalam. Ya, terus temannya belum selesai bertanya langsung dipotong, juga akan dinilai. Ya, oke. Untuk itu waktu dan tempat kepada kelompok 1 Pak Guru persilakan. Ya, audiens juga terus saya nilai. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Livia, dan setelah menonton video tadi, kami diberi video oleh Pak Guru untuk mengajarkan soal permen dan lima adalah norma hukum. Bentuk pelanggaran nomor 1, terobos lampu merah. Solusinya, minggu lampu merah sampai langsung dari hijau. Tidak memakai helm. Solusinya memakai helm. Ulang kita dengar. Baca yang jelas. Boleh. Untuk pelanggaran yang keempat, tidak membayar pajak. Solusinya membayar pajak sesuai waktunya. Oke, salah. Silakan, kelompok siapa yang duluan bertanya? Mereka tadi norma hukum. Silakan. Tanyakan sesuai dengan norma hukum. Silakan. Tangan kanan Christian. Dari kelompok berapa? Apa yang kalian ketahui tentang Perkenalkan diri dulu. Saya Christian, saya dari kelompok. Saya Christian, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui sih tentang apa itu norma hukum? Norma hukum adalah peraturan atau kaidah yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang. Gimana Christian? Bisa diterima jawabannya? Bisa? Oke, terima kasih. Boleh Pak Guru minta semua hasil dari Sudah? Sudah. Ya. Oke, perhatikan sini. Ya. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada setiap kelompok ya yang sudah memberikan ya pertanyaan dan yang tidak kalah penting luar biasa lah yang mempresentasikan hasil. Ya. Setelah Pak Guru evaluasi ya dari beberapa 4 kelompok yang telah kita lakukan bersama. Yang pertama memang masih ada beberapa teman yang dalam kelompok itu yang pada saat dia diskusi ada yang ngasih sendiri ya, apa boleh masuk sudah ada penilaian sendiri ya, terus kesesuaian juga ya, kerapian, ketepatan dari beberapa kelompok ini juga luar biasa yang sudah rapi sekali. Ada yang memang ya antara pelanggaran dengan solusi itu kadang masih tumpang tindih. Tapi tidak masalah. Untuk semua keseluruhan ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya Pak Guru minta nanti setiap kelompok maju di depan satu perwakilan untuk memberikan refleksi. Silakan. Gil. Dari kelompok tadi ya, perkenalkan. Akan Abir dari kelompok 1. Ingin Dengan memberikan refleksi. Silakan Gil. saya banyak mengetahui tentang norma. Masing-masing norma itu harus ditaati dan
siapa di antara empat kelompok ini satu orang? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari awal materi sampai selesai? Sekarang kita dengarkan kesimpulan. Ya. Di sini juga kita belajar yang namanya diskusi kelompok dari tadi waktu diskusi di KPD itu. Kita belajar cara bagaimana cara diskusi yang baik antar kelompok, bagaimana cara berbicara di depan umum seperti yang kita presentasi dari depan, dan cara membuat refleksi terhadap hasil dari tugas kita itu sendiri. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Rafa yang memberikan tadi ya kesimpulan. Seperti yang Rafa sampaikan, ya saya memberikan sedikit menambahkan ya, karena tadi Rafa sudah menyampaikan semua ya. Paling tidak hari ini kita memahami apa itu norma, ya. Macam-macam norma dalam pada ada norma agama, ya. Ada kesopanan, ada kesusilaan, ada juga norma. Ya, norma-norma itu juga memiliki sanksi dari setiap norma-norma itu. Misalnya norma hukum, sanksinya dia tidak. Penjara sih Pak. Norma hukum, ya, norma agama. Kalau norma hukum sanksinya sangat tegas. Bisa dipenjara, ya, bisa bayar denda. Oke. Nah, terus kalau norma kesopanan mungkin sanksinya dikucilkan. Oke, baik anak-anak, itu saja ya saya menambahkan ya kesimpulan dari Rafa. Berikutnya ya, Pak Guru akan mencoba menguji ya apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan yang kita bahas bersama. Silakan ditulis nama masing-masing ya. Pak Guru memberikan ya soal tes. Silakan kerjakan sendiri. Tulis namanya, baca baik-baik. Nggak tulis namanya. Oke, yang sudah boleh kumpul. Mantap. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih ya. Nanti akan Pak Guru mulai. Kalau berikutnya Pak Guru akan kembalikan. Baik. Untuk pertemuan berikut, ya, kita nanti akan membahas tentang materi ya, apa sih manfaat dan juga bagaimana arti pentingnya norma-norma ini dalam kehidupan di berbagai lingkungan baik di
sekolah ya, masyarakat ataupun di bangsa dan negara itu untuk pertemuan yang akan datang atau pertemuan minggu depan. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Silakan satu orang memimpin doa. Kalau bisa dari perempuan, Livia, silakan teman-teman. Dengan teman-teman saya pada waktu dengan Bapak dan Putra dan Oke, selamat pagi dan sampai selamat siang. Selamat siang dan sampai Dan setelah kita kemarin minggu kemarin kita lakukan observasi, kemudian hasil observasi nanti saya ngeliat kelasnya bapak kita lakukan. Nah sekarang pas kita melihat kembali jadi kalau kita bapak setelah mengikut setelah melakukan pembelajaran yang kemarin itu, bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam Bapak saat mengajar yang kemarin di kelas 7 itu bagaimana Bapak menilai diri Bapak itu Pak? kalau saya pribadi punya komponen langkah-langkah yang baik dari model eksekusinya saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mungkin hanya saja kemarin masalah di waktu aja saya mengalami kendala itu waktu yang kurang efisien saya karena ada sedikit tidak mulai itu dari presentasi ke sampai pada memberikan kesimpulan dan refleksi kepada siswa. Kalau dari singkat, saya rasa semua sudah menjalankan dari singkat ini kembali yang saya pakai kemarin. Nah, mungkin di pengeluaran desain waktu ada yang ada mengeluarkan sedikit waktunya saja dengan sedikit membuat saya. Penilaian Bapak sendiri menurut Bapak untuk singkat sudah berjalan lancar, kemudian untuk waktunya yang Bapak rasa masih belum pas ya. Masih efektif, efisien lah kemarin masih ada mengeluarkan sedikit ya. Apa yang bikin Bapak menilai hal tersebut? Ya, ini karena di singkat itu kan saya sudah beri keterangan waktu sebenarnya. Kenapa saya harus tidak diberi keterangan waktu? Tujuannya biar saya bisa mengingat membatasi ya kegiatan-kegiatan misalnya pendahuluannya berapa menit, kegiatan inti misalnya kemarin pakai singkatnya ada 5, artinya kan saya bagi dengan waktu yang disediakan di waktu saya menghadap 3 JP. Nah, ini kan pentingnya ini kan biar nanti kan saya bisa mengetahui ya antara ketersediaan waktu dengan proses pembagian dari semua singkat itu harus untuk yang berjalan dengan baik. Ya semua proses dapat bisa di dalam situasi penilaian sampai pada tes formatif dan terakhir kan akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Saya terukur waktunya dan anak-anak juga bisa mengerjakan itu dengan matang. Ya dengan harapan sesuai apa yang saya inginkan tercapainya dengan pembelajaran yang saya lakukan di pembelajaran ini. Sekarang boleh saya menyampaikan pengamatan saya, hasil pengamatan saya selama Bapak proses pembelajaran yang kemarin itu. Saya setuju sama Bapak kalau untuk sintaks itu kemarin saya juga melihatnya sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Kemudian saya juga melihat Bapak sudah memasukkan ada nilai-nilai
kompetensi sosial emosional di sana, di mana di awal pembelajaran Bapak mengajak anak untuk melakukan mindfulness. Bapak ajak mereka menstabilkan emosinya dengan mengajak bernyanyi sehingga mereka rasa senang dulu di kelas, tidak ada lagi yang permasalahan di rumahnya dia bawa ke kelas itu, sehingga dalam pembelajaran dapat terlihat anak-anak senang mengikuti pembelajaran. Kemudian berikutnya saya juga melihat anak Bapak ajak anak untuk berkelompok juga, kemudian ada diskusi kelompok, mereka dapat berdiskusi dengan baik, terlihat mereka dapat ada nilai KSP-nya juga di sana, bagaimana mereka berrelasi dengan rekan kelompoknya kayak itu. Kemudian mereka dapat melakukan presentasi, berani untuk berbicara depan umum. Dari penilaian yang saya paparkan ini, bagaimana Bapak melihat atau mendengar pendapat yang saya sampaikan? Terima kasih Bu Guru ya. Kalau menurut saya apa yang saya lakukan kemarin itu kan ada, kalau menanggapi apa yang disampaikan Bu Guru ada, artinya bukan yang lupa nih. Kemarin saya membuat kelompok itu kan sesuai dengan, bukan hanya heterogen saya buat kemarin Bu Guru. Kalau Bu Guru lebih dari kemampuan siswa itu, gaya baca siswa itu, makanya beberapa yang kemarin agak kesulitan. Dia senang melihat, makanya kemarin saya pindahkan dia kelompok itu, ada kelompok yang di depan biar dia bisa mengamati membaca. Terus ada beberapa anak yang kemarin yang agak kesulitan, mungkin kemarin dia senangnya kemarin dengan mendengar suatu penjelasan, makanya saya arahkan dia duduknya agak di depan biar dia bisa sambil dengarkan saya. Ada anak yang sambil mobile itu saya atur kemarin dekat pintu biar dia bisa sambil menyimak, mendengar. Seperti yang saya sampaikan kemarin, anak-anak perhatikan. Artinya kan saya menyuruh anak yang visual itu memperhatikan, dengarkan dan bayangkan. Artinya kan itu kepada anak yang gaya mungkin netetis kemarin itu. Setidaknya mereka memberikan pintu masuk saya untuk masuk ke dalam pikiran anak itu untuk mempersiapkan kondisi mentalnya biar dia bisa masuk. Dan sedikit yang saya lakukan kemarin kan artinya mau saya selaraskan sebenarnya kemampuan, selaraskan kerja otak mereka dengan gelombang otak dengan kemampuan dia semuanya siap untuk menerima sekali saya juga melihatnya demikian dalam pengelompokan, kemudian dalam proses di awal pembelajaran seperti itu. Nah, kalau Bapak melihat ini Bapak itu sudah sesuai sebenarnya dengan rencana pembelajaran yang Bapak susun ya. Nah, sekarang dari hasil diskusi kita yang di awal ini, apakah Bapak, bagaimana Bapak, apakah sudah Bapak terbayang untuk performa Bapak di pertemuan selanjutnya? Apa yang Bapak ingin kembangkan untuk terima kasih juga. Ini ada banyak hal ya setelah saya refleksi secara pribadi ya, saya sebagai guru saya apa yang dilakukan kemarin, mungkin untuk pertemuan berikutnya saya persiapan yang lebih matang lagi, terus mengorganisasikan setiap singkat itu dengan baik, dengan matang, sehingga nanti pada saat prosesnya tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan, dan juga pengorganisasinya kan siswa itu nanti apa yang ingin ditargetkan dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai terdapat di tujuan kali ini saya dapatkan sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan situasi siswa juga dia belajar juga dengan segala kesadarannya, dia bisa menerima, dia juga berani menyampaikan, artinya kan kepercayaan dirinya yang akan dia dapat, terus bagaimana dia dilatih untuk menyampaikan, artinya berkomunikasi, serta dia berkolaborasi dengan kelompok-kelompok heterogen dengan berbagai gaya belajar dan minat belajar siswa itu sendiri. Hanya perlu persiapan lagi ya, lebih matang dari proses awal, untuk yang saya lebih siapkan lagi dari pengorganisasian simpak serta evaluasi, asesmen evaluasi dan penilaian yang sesuai dengan
apa yang saya ajarkan. Singkat-singkat yang saya sampaikan dari mulai Nah, ada banyak hal sebenarnya betul, namanya saya masih belajar apa ya, itu hal yang lebih baik lah. Ya. Pembelajaran itu berjalan yang sesuai dengan kondisi yang ada, siswa senang, saya juga senang, karena apa yang saya ingin capai dalam pembelajaran dapat, nah siswa juga memperoleh sesuatu yang baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya bisa memaparkan kembali rencana tindak lanjut Bapak ini akan mengorganisasikan Sintak dengan lebih baik lagi sehingga tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Harapannya siswa dapat berkolaborasi dan berbicara ditampil kayak gitu ya di depan umum, dapat mempresentasikan hasil yang mereka sudah diskusikan itu dengan baik, dan tentunya lebih menebalkan lagi untuk evaluasi kemudian strategi pembelajaran ya Pak ya. Mungkin strategi pembelajaran Bapak bisa menggunakannya, mencoba yang lain. Nah, baik Bapak, pembicaraan kita sudah sampai pada rencana tindak lanjut. Semoga Bapak bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya dapat lebih meningkat ya Pak ya, sesuai dengan rencana yang ingin Bapak lakukan seperti itu. Mungkin untuk lain waktu kita bisa mengobrol kembali. Saya ingin tahu bagaimana sih progresnya Bapak ke depannya, apakah sudah berjalan ataukah membutuhkan bantuan atau bagaimana. Terima kasih Pak Fran atas waktunya sehingga kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini ya. Terima kasih juga Bu, artinya saya sangat berterima kasih ya selama ini, setelah apa yang yang membimbing saya juga ya, saya juga banyak berkoordinasi sebenarnya kepada Bu Kali itu banyak sekali yang mengarahkan, banyak sekali artinya membimbing saya, menurut saya juga bagaimana pembelajaran, bagaimana apa ya, menstimulus siswa, bagaimana merancang suatu model pembelajaran, mendesain suatu pembelajaran dengan model, dengan strategi, dengan pendekatan, dengan media yang kontekstual. Artinya saya merasa di sini terdapat apa ya, suatu bimbingan yang intens sebenarnya Pak. Artinya saya dapat banyak hal saya pelajari dari Bu Dali selama ini. Mungkin saya kesana mungkin lebih banyak sekali bertanya sebenarnya kepada Bu Dali. Karena menurut saya kolaborasi dengan teman sejawat itu dengan penting, apalagi orang-orang yang mungkin bisa berbagi, bisa men-sharekan apa yang telah didapat dari berbagai pelatihan, kan sangat membantu bagi saya juga dalam proses pembelajaran. Bagaimana penerapan model yang baik, bagaimana membuat suatu asesmen, bagaimana pendekatan pembelajaran yang ke anak-anak biar lebih kontekstual dengan dunia nyatanya, biar dia mampu menghadapi situasi-situasi pada saat dia bersosialisasi dengan dunia nyata di tempat manapun yang dia sedang. Sama-sama belajar di sini Pak, saling berkolaborasi kita dapat menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak. Boleh tinggal nanti? Atau sama Pak? Boleh. Oh, makasih Pak. Boleh dokternya? Siap. Ayo Bu Guru. Ya,